Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Agustina dan teman saya Reja Syahana. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang diskursus sains dan Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syahana. Baik, saya akan membacakan materi Diskursus Islam dan Sains di Indonesia. Pasang surut Diskursus Islam dan Sains. Inti Mahzar. A. Biografi Armahadi Mahzar. Beliau lahir di Jawa Timur tahun 1943. Beliau adalah seorang filsuf Islam, fisikawan, dan pengajar Islam, pengajar agama Indonesia. Armahadi Mahzar menempuh pendidikan tinggi di jurusan Fisika ITB dan lulus pada tahun 1972. Dalam pelajaran sejarah pertemuan antara sains dan agama tidak hanya pertentangan sajakan, tetapi juga orang berusaha untuk mencari hubungan di antara keduanya. Selanjutnya, ketidaksesuaian agama dan sains berlanjut hingga masa lahirnya Isaac Newton, yakni masa di mana sains modern lahir, tepatnya pada abad ke-17. Dalam teori Isaac Newton dikatakan bahwa benda bergerak penyebab perubahan berupa perlambatan, percepatan, dan pembelokan. Pandangan sains ala Newtonian ini dikatakan telah menjadi sebab akan dibanyakan krisis dalam kehidupan modern. Dalam tradisi Kristen muncul sosok Jan G. Barbour yang mengatakan bahwa pertentangan antara sains dan agama adalah hubungan antara yang bertentangan dalam kasus yang ekstrim, barangkali bahkan bermusuhan. Perpisahan berarti sains dan agama berjalan secara sendiri-sendiri dengan bidang garapan, cara, dan tujuan masing-masing tanpa saling mengganggu. Dalam Quran Surat Al-A'la ayat 1-5 dapat disimpulkan bahwasanya ilmu tidak dapat dipisahkan dari Sang Pencipta atau harus selalu terkait erat dengan Tuhan. Sebenarnya antara sains dan agama itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Hal ini karena pada dasarnya keimanan atau agama harus dikenali lewat sains agar dapat melawan berbagai macam mitos atau tahayul. B. Diskursus Islam dan Sains di Indonesia. Diskursus berasal dari bahasa Latin discursus, yang secara harfiah berarti berlari bolak-balik, adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sains adalah observasi, identifikasi, deskripsi, penyelidikan, eksperimentalan, penjelasan teoritis dari fenomena. Menurut pandangan ilmuwan Jan G. Barbour yang mencoba memetakan hubungan sains dan agama, menurutnya antara sains dan agama terdapat 4 varian hubungan, yaitu 1. Konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, dan yang terakhir integrasi. Nah, Ian memilih hubungan yang keempat, yaitu integrasi, bahwa di antara sains dan agama tak ada dikotomi antara satu sama lainnya, namun pengamatan itu dibatasinya pada teologi Kristen bukan Islam. Begitu pula Profesor
Dr. IRAM Saifuddin menegaskan bahwa mayoritas pemikir muslim sejak dekade 1970-an mencoba menggagas islamisasi sains, dan yang terakhir adalah gagasan guru besar pendiri ISTAJ, yaitu Profesor Said Muhammad Naqwi Al-Attas, bahwa banyak kesamaan penting dari posisi kita dengan filsafat dan sains kontemporer dalam hal sumber dan metode ilmu, kesatuan cara mengetahui secara rasionalisme dan impisionalisme, gabungan antara realisme dan idealisme, dan pragmatisme sebagai landasan kognitif. Dalam kerangka inilah filsafat sains kita kembangkan sebagai sistem terpadu yang menerangkan realitas dan kebenaran itu dengan suatu cara yang tidak dapat dilakukan oleh metode sekuler. Filsafat sains modern, yaitu rasionalisme, filosofi, dan empirisme filosofi. Dr. Ahmad Rizwan Kamami, LCMA, mendapatkan temuan-temuan diantaranya dalam ranah aksiologis. Fatullah Gulen berusaha melakukan islamisasi ilmu. 2. Hal itu dilakukan melalui jalan sekolah, bukan madrasah. 3. Ajaran agama dapat diperoleh dengan mencontoh guru. 4. Tamsil. 5. Menciptakan golden generation. Tanggapan Bapak Akhol Firdaus, MPD, setelah Bapak Dr. Ahmad Rizwan Kamami selesai mengumpulkan materi melingkupi empat materi, yaitu yang pertama 1. Problem epistemologi. Yang kedua, penolakan atas teori Darwin dan filsafat materialisme. Ketiga, problem aksiologi. Dan yang keempat, dalam sejarahnya sampai saat ini islamisasi sains masih dalam taraf eksperimen yang belum menemukan bentuk idealnya. Diskursus secara umum, diskursus sering juga disebut wacana dalam bahasa Indonesia, berarti cara khas dalam berbahasa atau menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun lisan. Hubungan Islam dan sains tidak lepas dari kemajuan dan kemunduran sains dalam peradaban Islam. Umat Islam mulai mempelajari atau melakukan penafsiran ilmiah sejak generasi pertama sampai abad ke-5 Hijriah hingga menjadikan diri mereka sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. C. Kemunduran sains. Ada banyak faktor yang saling memengaruhi kemunduran sains di dunia Islam saat itu, seperti inovasi militer, penjajahan, perpecahan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Misalnya, bukti yang diajukan Saliba bahwa sekitar abad ke-16 faktor-faktor luar berperan besar dalam melemahkan kemajuan sains di dunia Islam, seperti perpecahan politik di kalangan mereka sendiri, perperangan dengan dunia barat, kolonialisasi barat untuk mencari sumber-sumber kekayaan baru di negeri-negeri muslim, dan lain-lain. Akibatnya, institusi pendidikan yang berperan dalam
pengembangan sains menyusut dan bergantung sepenuhnya pada penemuan-penemuan saintifik asing. D. Integralisme Ahmadi Mahzar. Ahmadi Mahzar mencetuskan pemikiran tentang integralisme Islam. Integralisme Islam ini lahir atas konstruksi dialektis antara spirit filsafat tradisional Islam dan ide-ide yang datang dari pemikiran modern Barat. Dalam pembangunan gagasannya, Ahmadi Mahzar banyak mengambil inspirasi dari perkembangan pengetahuan mutakhir, baik itu filsafat maupun teknologi. Integralisme secara sederhana bisa dipahami sebagai usaha pendekatan yang mengikutsertakan semua kebenaran yang penting dari beragam disiplin keilmuan. Dalam pendekatan integritas, ada upaya penghormatan dan kerjasama bersama. Beragam kebenaran yang didekati secara berbeda-beda dalam kesejahteraannya. Dengan kata lain, integralisme merupakan wawasan yang menyeluruh dalam memandang segala sesuatu, baik itu sains, teknologi, dan seni maupun budaya dan agama. Menurut Ahmadi Mahzar, ada 3 prinsip yang berkaitan dengan integralisme Islam dan postmodernisme, yaitu kesatupaduan realitas, hierarki realitas, dan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Ketiga prinsip integralisme Islam yang menjadi tawaran dalam penelitian adalah suatu pendekatan kritis dan konstruktif terhadap pola pikir postmodernisme yang memiliki kecenderungan deskonstruktif dan menghancurkan tatanan yang sudah ada. Sebagai sebuah tawaran, tentu saja tidak harus diterima begitu saja. Kesimpulannya, bahwa hasil penelitian Ahmadi Mahzar barulah usaha awal untuk menghidupkan kembali tradisi berfilsafat di kalangan umat Islam. Sains dalam dunia modern telah menghasilkan banyak teknologi yang menjadikan manusia lebih praktis, nyaman, dan aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, beberapa cendekiawan dan saintis punya gagasan sendiri tentang Islam dan sains. Integralisme adalah suatu wawasan kemenyeluruhan dalam memandang segala sesuatu, sains, teknologi, seni, budaya, dan agama. Secara sosiologis, integralisme merupakan sebentuk sintesis dari materialisme yang merupakan sejenis sintesis dari neo-darwinisme yang informatik dan filsafat vitalisme Bergson yang energetik. Menurut Ahmadi Mahzar, ada 3 model integralisme ilmu dan agama, yaitu yang pertama, model monadik, yang kedua, diadik, dan yang ketiga, triadik. Yang pertama, model monadik, merupakan model yang populer di kalangan fundamentalis religius maupun sekuler. Kalangan fundamentalis religius berasumsi bahwa agama adalah konsep universal yang mengandung semua cabang kebudayaan. Kedua, model diadik. Model ini memilih beberapa varian. Pertama, varian yang menyatakan bahwa sains dan agama adalah 2 kebenaran yang setara. Sains membicarakan fakta alamiah, sedangkan agama membicarakan nilai ilahiyah. Varian kedua berpendapat bahwa agama dan sains merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan varian ketiga berpendapat bahwa antara agama dan sains memiliki kesamaan. Kesamaan inilah yang bisa menjadi bahan integrasi keduanya. Ketiga, model triadik. Dalam model triadik, ini ada unsur ketiga yang menyepakati sains dan agama. Jembatan itu adalah filsafat. Model ini diajukan oleh kaum teosofis yang bersemboyan "There is no religion higher than truth." Kebenaran adalah kebersamaan antara sains, filsafat, dan agama.